Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Di sini Ibu Rinawati pada kesempatan hari ini akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Baik, langsung saja kita simak PowerPoint berikut ini. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini terdiri atas 3 kegiatan, yakni ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang mana menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan yang menambah nilai guna. Jadi, kegiatan produksi di sini merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang, jasa, atau kegiatan yang bisa menambah nilai guna. Misal, seperti halnya ibu menanak nasi pada saat pagi hari. Nah, seperti menanak nasi, membuat lauk pauk, itu merupakan salah satu kegiatan produksi. Selanjutnya, macam nilai guna. Macam nilai guna ada 4 macam. Yang pertama, nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Jadi, nilai guna bentuk ini merupakan suatu barang itu, maksudnya barang yang tadi sudah diolah tersebut akan lebih memiliki nilai guna lebih apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, perubahan tersebut misal kacang kedelai. Nah, kacang kedelai tersebut akan memiliki nilai guna lebih tinggi lagi apabila diubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Nah, itu perubahan dari bentuk tersebut yang bisa meninggikan nilai guna terhadap kacang kedelai tersebut. Nilai guna yang kedua yaitu nilai guna tempat. Nah, nilai guna tempat tersebut adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Jadi, nilai guna tempat ini, nilai gunanya itu akan lebih tinggi apabila berbeda tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau pasir tersebut dibawa ke toko bangunan. Begitu. Nilai guna yang ketiga yakni nilai guna waktu. Nilai guna waktu ini merupakan nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita merasa kedinginan. Jadi, nilai guna barang tersebut atau jaket tersebut akan bertambah kalau kita menggunakannya pada saat kita membutuhkan. Selanjutnya yaitu nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan ini merupakan nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Jadi, nilai guna kepemilikan ini akan bertambah nilai gunanya apabila kepemilikannya ini sudah berpindah kepada orang lain. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambahkan kegunaan barang itu disebut produsen. Ada 3 hal yang mana perlu diperhatikan oleh produsen. Yang pertama yaitu what, yang kedua yaitu how, yang ketiga yaitu whom. Yang pertama what. Lah, maksudnya what di sini yaitu barang-barang apa saja yang nantinya akan dihasilkan dan bahan-bahannya itu apa saja yang nanti akan diproduksi oleh produsen. Itu maksud dari what. Yang kedua yaitu how. Nah, maksud how di sini yaitu bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang yang mana barang tersebut
harus dipikirkan oleh seorang produsen karena hal ini dapat menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Hal ini memiliki tujuan apa? Karena hal ini memiliki tujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang mana barang tersebut dapat berkualitas dan harga jual murah. Yang kedua yaitu how. Maksud how di sini yaitu bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi atau mengolah barang yang mentah tadi bisa menjadi barang yang jadi. Yang mana hal ini juga menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang mana dapat berkualitas dan harga jual murah. Itu maksud dari how. Selanjutnya yang ketiga yaitu whom. Maksud whom di sini kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Jadi, whom di sini memikirkan kepada siapa barang yang telah diproduksi tadi akan didistribusikan. Selanjutnya yaitu faktor produksi. Faktor produksi di sini memiliki 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga yaitu faktor produksi modal, dan yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi alam merupakan faktor produksi yang mana disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Jadi, faktor produksi ini merupakan faktor yang mana telah menyediakan suatu bahan mentah yang mana nantinya akan diolah sehingga menjadi bahan siap saji. Itu pengertian dari faktor produksi alam. Selanjutnya yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja ini merupakan yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Jadi tenaga kerja ini merupakan sumber daya manusia yang mana kemampuannya tadi bisa digunakan untuk proses berlangsungnya produksi. Faktor yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, kan tetapi modal juga bisa berupa barang, seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi, kegiatan produksi ini merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, itu pengertian dari distribusi. Adapun lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Adapun beberapa tujuan distribusi yang pertama yaitu
menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Itu tujuan distribusi yang pertama. Yang kedua yaitu agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa dapat terpenuhi. Yang terakhir yaitu agar kontinuitas produksi dapat terjamin. Adapun cara distribusi agar barang bisa sampai pada konsumen yaitu melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, dan yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi barang atau jasa yang mana tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang tersebut langsung dari produsen kepada konsumen. Itu distribusi langsung. Contohnya seperti pedagang sate langsung menjual barangnya kepada konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang terakhir yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya pedagang retail, agen, pedagang besar lainnya. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi tersebut? Kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, misal seperti buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain, yang mana sekiranya digunakan itu tidak langsung habis. Adapun barang yang sekaligus habis yaitu contohnya seperti makanan dan minuman. Nah, mengapa kok makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman itu setelah digunakan ya langsung habis, tidak ada lagi kecuali membuat lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pelaku konsumsi ada 3, yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, yang kedua kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, dan yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi negara. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Jadi rumah tangga keluarga ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Keluarga ini juga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Itu keluarga. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan sendiri merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Jadi pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan begitupun modal. Yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Akan tetapi tujuan konsumsi negara ini berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara ini memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Jadi biaya yang digunakan untuk konsumsi negara itu semuanya berasal dari masyarakat. Sehingga nantinya negara setiap akhir tahunnya membuat suatu rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Nah,
Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih anak-anakku semua karena telah menyimak dan mempelajari PowerPoint yang telah Ibu tampilkan. Mungkin pelajaran hari ini cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.